Selamat malam pendengar Radio Berita Klasik. Saya ucapkan salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, dan Anda bersama dengan Radio Berita Klasik 828 AM dari Sunter, Jakarta. Kami menyiarkan acara Mutiara Kebenaran saat ini kepada Anda. Dalam acara ini yang akan kita lalui bersama kira-kira 1 jam ke depan, kita akan membahas Imamat pasal yang ke-10. Kita sudah berada dalam kitab Imamat dalam pembelajaran sistematis kita akan Perjanjian Lama. Target kita tentunya adalah menyelesaikan dari Kejadian hingga Maleakhi. Saat ini sudah sampai kepada Imamat pasal yang ke-10. Kitab Imamat walaupun sering menjadi momok dan sesuatu yang dianggap membosankan, sesuatu yang dianggap sama sekali tidak fun, ternyata setelah kita selidiki mengandung banyak sekali kebenaran yang seru, kebenaran yang mendebarkan hati, kebenaran yang sungguh-sungguh sebenarnya menggambarkan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh karena itu, dengan confident akan penyertaan Tuhan, dan kita nanti akan meminta pertolongan Roh Kudus, kita memasuki halaman-halaman kitab suci. Dan saya harap Anda bersama dengan saya memiliki Alkitab di depan Anda untuk membahasnya bersama. Tentunya kalau Anda sedang menyetir atau tidak punya Alkitab, tenang saja, saya akan membacakan ayat-ayat yang dimaksud kepada Anda dengan jelas juga. Baiklah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang begitu indah, untuk malam yang begitu tenang ini, malam yang dapat kami pakai untuk membahas kebenaran firman-Mu. Adalah kesehatan yang Kau berikan, adalah kebaikan hati-Mu, adalah radio yang Kau telah sediakan juga bagi kami semua ini, yang memampukan kami untuk saling bertemu walaupun jauh adanya dalam secara fisik, tetapi Engkau telah membiarkan kami bertemu untuk membahas kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, Roh-Mu yang bekerja untuk memimpin kami, agar kami semakin mengerti hal-hal ini, dan kami serahkan segala pelajaran kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus saja, amin. Baiklah pendengar yang saya kasih Tuhan, kita masuk sekarang, kita buka Imamat pasal yang ke-10. Kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ya. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka, datang kemari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan. Mereka datang dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati, dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Imamat sebenarnya adalah kitab yang berisikan banyak sekali instruksi-instruksi, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan tentang berbagai tata cara ibadah simbolik. Dari ayat 1, pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7, kita sudah melihat tentang berbagai korban. Ada 5 jenis korban utama yang dibuat oleh orang Israel: korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Pasal 8 dan pasal 9 berbicara mengenai adanya pentabisan terhadap Harun dan anak-anaknya. Jadi ada banyak sekali segala macam aturan-aturan, hukum-hukum, dan sebenarnya sedikit sekali narasi. Jadi di pasal 10 kita melihat ada sedikit narasi di sini.
suatu kejadian yang terjadi, bukan sekedar suatu perintah-perintah, tapi ada suatu jalan cerita. Walaupun demikian, cerita atau narasi yang kita baca di pasal 10 rupanya adalah suatu tragedi, suatu hal yang sangat-sangat menyedihkan. Nadab dan Abihu, dua orang anak tertua dari Imam Harun, mati disambar oleh Tuhan. Ini adalah suatu tragedi, saudara. Ini tentunya suatu hal yang sangat mengagetkan, membuat syok semua orang. Kalau kita ingat di pasal 8 dan pasal 9, orang Israel baru saja selesai merayakan suatu peristiwa yang senang, suatu peristiwa yang tentunya penuh dengan suka-suka. Mereka baru saja menabiskan Imam Harun sebagai imam besar, kemudian anak-anaknya sebagai imam-imam yang membantu dia. Dan kemudian di akhir dari pasal 9, kemuliaan Tuhan nampak bagi orang Israel. Ini adalah suatu waktu yang penuh kemenangan. Mereka baru saja menyaksikan kehebatan dan kekudusan Tuhan, tetapi tiba-tiba tragedi mengenai mereka. Bagi keluarga Harun sendiri, tentu ini menjadi sesuatu yang amat syok, apalagi ini berhubungan langsung dengan mereka. Mereka mungkin berpikir, jangan-jangan saya yang ada di bait Allah itu, di kemah suci itu. Mungkin mereka teringat akan apa yang mereka sendiri lakukan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang jelas ini adalah suatu hal yang Tuhan pakai untuk mengajarkan banyak hal. Dua orang muda, Nadab dan Abihu, dua-duanya tentunya adalah orang-orang muda yang berpotensi, orang-orang muda yang telah diplot mungkin untuk suatu hari menggantikan Harun sebagai imam besar. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, pemuka-pemuka di antara orang Israel karena jabatan yang mereka pegang. Tapi mereka harus mati sedemikian cepat, dibunuh oleh Tuhan karena sesuatu yang mereka lakukan yang salah, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, yang menjadi pelajaran bagi kita hari ini adalah apa yang salah, apa yang telah mereka lakukan yang sebenarnya tidak boleh mereka lakukan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat yang merupakan prinsip yang ditanamkan dalam ayat-ayat ini. Tentu hari ini tidak ada lagi kemah suci, kita juga tidak datang, tidak masuk seperti Nadab dan Abihu. Kita mencoba mempersembahkan ukupan atau mempersembahkan domba dan lain sebagainya. Itu tidak lagi kita lakukan. Tapi ada prinsip-prinsip yang tertanam dalam kejadian ini yang menjadi pedoman bagi kita, supaya hal yang sama pun tidak menimpa kita, atau kita pun tidak dimurkai oleh Tuhan. Baik, apa-apa saja yang diajarkan, apa-apa saja yang tidak boleh, apa-apa saja yang telah salah dilakukan oleh Nadab dan Abihu, sehingga mereka mati, dihanguskan oleh Tuhan di tempat ini. Di sini saya akan membaginya menjadi tiga hal yang tidak boleh kita lakukan, yang terpatri di dalam perikop ini. Yang pertama adalah Nadab dan Abihu, kematian mereka yang tragis, mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Sekali lagi, kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Ada suatu ayat yang sudah sering kita buka di dalam sesi imamat ini, ayat perjanjian baru dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14, terutama bagian B, di situ katakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Satu tema yang penting sekali dalam kitab imamat adalah kekudusan Tuhan. Tuhan itu maha kudus. Kita akan lihat ini berulang kali lagi. Oleh karena itu, di bagian awal kejadian imamat, kita melihat bahwa untuk mendekat kepada Tuhan diperlukan korban, agar orang yang mendekat itu dikuduskan, ditutupi dosanya. Ada pendamaian, ada kafar. Kata pendamaian itu saya sudah singgung, berasal dari kata kafar yang artinya menutupi. Dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus. Ini adalah suatu hal yang ingin diajarkan oleh imamat. Dan sebenarnya alasan itu pula lah diperlukan seorang imam, saudara. Kenapa perlu imam? Kenapa perlu ada imamat, kitab imamat? Ada imam karena Allah adalah Allah yang maha kudus. Tidak bisa kita dekati dengan begitu saja, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, katanya. Nah, oleh karena itu manusia tidak bisa sembarangan mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itulah ada berbagai korban yang adalah tipologi, adalah gambaran akan satu korban yang utama itu, yaitu Yesus Kristus yang dengan benar-benar menyelesaikan dosa kita. Nadab dan Abihu sebagai imam, mereka justru mestinya lebih sadar lagi bahwa mereka tidak boleh mendekat dengan macam-macam, dengan cara mereka sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang Tuhan berikan, ya. Hanya karena mereka mewakili umat Israel tidak berarti mereka tanpa dosa. Ingat bahwa imam-imam besar yang dari keturunan Harun berbeda dengan Yesus Kristus, karena mereka adalah orang-orang berdosa juga. Yesus Kristus tidak berdosa. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal yang ke-7 juga sudah kita lihat di sesi-sesi sebelumnya. Ibrani pasal yang ke-7, kita lihat di situ ayatnya yang ke-26, dikatakan Yesus Kristus tanpa salah, tanpa noda, saleh,
Ya. Dan ayat 27, tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Imam-imam besar manusia perlu sadar akan dosa mereka sendiri, dan mereka pun tidak boleh sembarangan masuk kepada Tuhan. Mereka harus mengikuti aturan yang telah Tuhan berikan. Banyak sekali orang hari ini ingin mendekat kepada Tuhan dengan cara mereka sendiri. Mereka pikir mereka mau masuk surga, mereka pikir mereka mau datang kepada Tuhan, tapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan dengan caranya Tuhan. Oh saudara, maka Tuhan tidak akan menerima hal itu. Yesus berkata kepada Nikodemus, kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan sorga. Ada syarat yang Tuhan letakkan. Engkau harus lahir kembali. Bagaimanakah lahir kembali itu? Oh saudara, inilah yang Alkitab sudah ajarkan, dan inilah berita utama yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya kepada semua orang yang lain. Coba kita buka satu ayat kunci di dalam Yohanes pasal 14 ayat Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Dan kelahiran kembali itu diperoleh ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika seseorang percaya dan berada dalam Kristus, dia bertobat menyesali dosa-dosanya, maka pada saat itu juga dia mendapatkan keselamatan, dia menjadi ciptaan baru, dia dilahirkan kembali. Itu adalah jalan menuju Allah, itu adalah cara yang bisa diterima oleh Allah agar seseorang bisa mendekat kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata seperti ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, dia adalah pintu, dia adalah jalan, dia adalah akses kepada Allah. Kalau Anda ingin datang kepada Allah, tidak bisa tanpa melalui dia. Oleh karena itulah dikatakan dalam imamat dan menjadi suatu gambaran, imam mau masuk kepada ruang maha kudus, dia harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dulu. Korban itu adalah Yesus Kristus, saudara. Domba atau lembu yang disembelih itu adalah gambaran akan Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dan berseru tentang dia di tepi sungai Yordan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang digambarkan oleh domba yang harus disembelih, atau lembu yang harus disembelih oleh imam besar untuk mendamaikan dosa dirinya dulu. Kemudian barulah dia bisa masuk ke ruang maha kudus dan mendamaikan dosa umatnya. Yesus Kristus adalah jalannya. Tetapi banyak sekali orang hari ini ingin masuk sorga, ingin mendekat kepada Allah dengan caranya sendiri. Saudara, tentu sangat aneh kalau kita mau pergi ke rumah orang, kita tentu harus mengikuti tata krama orang itu. Kita tentu harus mengikuti aturan orang itu. Kalau tidak, kita bisa diusir dari rumahnya. Itu adalah suatu hal yang umum. Tetapi banyak orang berpikir dia mau ke sorga, ke tempatnya Tuhan, tapi dia mau pakai caranya sendiri. Dia tidak mencari bagaimana Tuhan telah menspesifikasikan dalam kitab suci cara untuk mendekat kepada dia. Banyak orang merasa bahwa dia bisa masuk surga dengan perbuatan baiknya. Saudara, banyak sekali orang yang memiliki pikiran seperti ini. Banyak orang saya bertanya kepadanya, apakah Anda sudah pasti masuk surga? Bagaimana kalau Anda mati saat ini? Dia bilang, ya kalau saya berbuat baik maka saya akan masuk surga. Kalau saya berbuat amal akan diterima di sisinya. Kalau misalnya saya mengurangi dosa saya banyak berbuat baik, saya tidak melakukan yang jahat-jahat, maka saya akan masuk surga. Tapi sudah ingat sama Tuhan, pendekatan seperti ini gagal untuk melihat realita dari situasi sebenarnya. Kita semua adalah orang berdosa. Saya rasa tidak ada orang yang jujur bisa menyangkal akan hal ini. Apakah ada pendengar RBK yang begitu bebal sehingga ingin berkata bahwa dia tidak berdosa? Saya harap tidak. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita yang berdosa ini kita di bawah penghukuman. Jadi percuma kalau orang bilang, kalau misalnya saya mengurangi berbuat jahat, atau saya tidak berbuat yang jahat-jahat. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah terlambat, kita memang sudah jahat. Kita sudah orang berdosa. Mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak merampok, tapi kita melanggar hukum Allah. Dan kita berbohong, dan kita iri hati, kita penuh dengan dendam dan amarah, kita penuh dengan ketidakbenaran, pikiran kita banyak yang kotor. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita tidak menculik orang, kita tidak membajak pesawat, tetapi perhatikan apa bunyi firman Tuhan yang satu ini. Yakobus pasalnya yang kedua, saudara, ayat Yakobus 2 ayat 10 berbunyi, tetapi sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
kita bersalah terhadap satu bagian hukum Taurat saja, kita sudah menjadi orang yang berdosa. Orang berdosa bukanlah orang yang banyak dosanya. Orang yang berdosa adalah orang yang telah melakukan dosa. Satu saja dosa dilakukan cukup untuk menjadikan Anda orang yang berdosa. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita. Mengapa? Karena kita sudah orang berdosa, dan orang berdosa harus dihukum. Orang berdosa harus masuk ke dalam neraka. Allah tidak menerima perbuatan baik untuk menebus perbuatan jahat. Bukan itu caranya, saudara. Orang yang bersalah misalnya di dalam hukum pengadilan di dunia ini saja, di negara kita Indonesia misalnya, kalau ada orang bersalah, apa yang harus dilakukan? Maka dia harus dihukum, dia harus menjalankan, menerima hukuman sesuai dengan KUHP yang berlaku, undang-undang yang berlaku. So, undang-undang bilang 10 tahun, ya 10 tahun. Undang-undang bilang denda sekian banyak, dia harus didenda sekian banyak. Tidak bisa dia berkata, oh saya jangan dihukum, saya berbuat baik saja. Ini adalah suatu nonsens. Tidak ada hakim yang bisa berkata, oke, kalau begitu Anda silakan beramal sekian banyak. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Kita melihat di sini betapa banyak manusia ingin masuk surga dengan caranya sendiri. Dia pikir dengan berbuat baik, dengan hidup baik dia bisa masuk surga. Tapi banyak juga orang berpikir bahwa dengan menyiksa diri dia bisa masuk surga. Ada sebagian agama yang mengajarkan ini, sehingga umatnya disuruh untuk mengabaikan berbagai kesenangan duniawi katanya. Seolah-olah dengan menyiksa diri dia bisa masuk surga. Ada yang bilang mereka harus bertapa sekian lama, mereka tidak boleh memakai pakaian bagus, mereka harus berjalan dengan kaki telanjang, mereka tidak boleh makan daging, mereka tidak boleh punya uang, mereka harus meminta-minta sana sini pakai selempang kuning, mereka harus dibotakin, dan banyak jenis penyiksaan yang lain lagi. Saudara, mereka pikir dengan menyiksa diri mereka bisa masuk surga. Oh, tentu ini juga jauh daripada konsep yang Alkitab beritakan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus dihukum, kita harus, dan hukumannya itu adalah maut, ke dalam neraka, saudara. Tidak mungkin ada orang yang kalau sudah di pengadilan divonis bersalah, dia bilang jangan hukum saya akan hukum diri saya sendiri, saya akan menyiksa diri. Ada tempeleng pipi kanannya, pipi kirinya sendiri. Lalu dia bilang, oh jangan masukkan saya penjara, saya akan puasa sekian lama, saya akan mengurung diri di kamar saya. Dan hakim berkata, oh karena engkau menyiksa diri sedemikian rupa Anda akan dibebaskan. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Hukum tetap harus dijalankan, hukumnya Tuhan harus dijalankan. Oleh karena itulah tidak bisa dengan cara yang seperti itu. Tidak bisa juga orang mencoba untuk masuk surga dengan cara beragama. Oh, beragama, saudara yang kasih Tuhan, mengikuti tradisi, mengikuti ritual-ritual tidak menyelamatkan siapapun juga. Mereka adalah hal-hal yang dibuat oleh manusia. Agama yang benar yang berasal dari Allah justru mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu tadi yang kita lihat, ya, melalui Yesus Kristus, ya. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, ini bukan hanya berbicara mengenai agama non-Kristen, bahkan tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena dia beragama Kristen, ya. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena status dia Kristen. Tidak ada orang diselamatkan karena gereja. Tidak ada orang diselamatkan karena pelayanan. Tidak ada orang diselamatkan karena dia mengajar sekolah minggu. Tidak ada yang demikian. Jangan salah tanggap, saudara. Saya bukan menentang gereja. Saya adalah orang yang sangat mendukung gereja. Saya aktif di gereja. Tetapi saya katakan bahwa kalau orang ingin diselamatkan dengan cara bergabung dengan gereja, maka dia sudah salah arah dan dia tidak selamat sama sekali. Banyak orang memiliki suatu rasa aman. Saya pernah bertanya kepada banyak orang, bagaimana, apakah Anda sudah diselamatkan? Oh, dan saya mendapatkan bahwa mereka merasa aman, merasa sudah benar di hadapan Tuhan karena mereka sudah dibaptiskah? Karena mereka sudah rajin gerejakah? Karena mereka sudah rajin pelayanan-kah? Ini semua adalah harapan dan dasar yang sia-sia, yang sama sekali tidak benar. Kalau kita perhatikan, tidak ada yang salah dengan pergi ke gereja. Di gereja di sana memang ada diberitakan tentang jalan keselamatan. Tetapi kalau gereja itu sendiri dijadikan jalan keselamatannya, maka itu sudah bukan Injil yang benar lagi. Itu sudah Injil yang salah yang tidak menyelamatkan siapapun, saudara. Orang bisa di gereja 50 tahun, 60 tahun, bahkan saya sering bertemu dengan orang yang sudah lama di gereja, orang-orang Kristen yang tidak mengerti sedikit pun tentang keselamatan. Apakah mereka pasti masuk surga? Bagaimana caranya mereka pasti masuk surga? Mereka tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya ingin ajarkan melalui firman Tuhan betapa kalau kita melihat di Imamat pasal yang ke-10 ini, tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan kecuali dengan cara Tuhan. Dan Nadab dan Abihu tidak kurang beragama, mereka tidak kurang beraktif dalam gereja mereka pada zaman itu, yaitu mereka sudah ada di dalam imamatan, mereka bahkan adalah pelayan, mereka adalah pemimpin gereja, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi apakah mereka bisa diselamatkan karena itu? Sama sekali tidak, saudara yang kasih Tuhan. Mereka harus diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka harus diselamatkan karena mereka
percaya kepada Yehova yang menyelamatkan mereka. Dan ini mengantar kita kepada cara yang benar untuk diselamatkan. Oh, Yesus Kristus jalannya. Banyak orang tahu Yesus Kristus jalannya, tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Banyak orang Kristen hari ini menyebut-nyebut nama Yesus, tapi mereka jauh dari keselamatan. Karena mereka hanya sebut-sebut Yesus, Yesus saja. Tapi apa yang harus dilakukan? Nomor satu, Anda harus mengerti siapa Yesus. Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia, dan yang mati di kayu salib, bangkit kembali pada hari yang ketiga. Saksi Yehova yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi, bahwa Yesus dengan Bapanya adalah satu dan Dia adalah Yehova juga, maka mereka ini tidak bisa diselamatkan karena mereka telah menolak siapa Yesus. Nomor dua, Anda tahu siapa Yesus, Anda harus bertobat atas dosa-dosa Anda. Kemudian nomor tiga, Anda harus menerima apa yang Dia lakukan di atas kayu salib bagi Anda, yaitu untuk menanggung hukuman yang seharusnya tercurah atas dosa-dosa Anda. Jadi Anda bertobat dan Anda percaya kepadanya. Percaya artinya percaya apa? Oh, Yesus sudah menanggung semua dosa saya, dan saya menyesal atas semua dosa itu. Itu bertobat, menyesal dan mengakui bahwa Allah yang benar dan saya yang salah. Dan kemudian kita lihat setelah itu adalah mereka harus menerima Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Memiliki keyakinan, ya, Yesus sudah mati bagi saya. Banyak orang bilang saya percaya Yesus, tapi kita tanya, apa kamu percaya Yesus apa? Dia tidak mengerti. Dia hanya sebut Yesus saja. Dia tidak mengerti apa maksudnya percaya Yesus. Percaya Yesus artinya percaya dia sudah mati bagi saya. Dosa saya sudah ditanggung oleh Dia. Dan karena dosa saya ditanggung oleh Dia dan saya percaya padanya, saya pasti selamat. Ini adalah iman yang benar. Dan tanpa iman yang benar seperti ini, orang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara. Ya, di situ kita sudah melihat poin yang pertama tadi, bahwa orang tidak boleh datang mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Tetapi apalagi yang bisa kita pelajari dari kematian Nadab dan Abihu di sini? Poin yang kedua saya ingin ajak kita lihat adalah manusia tidak boleh melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Kalau tadi mendekat kepada Tuhan dengan caranya sendiri berbicara kepada orang yang belum selamat, orang yang belum benar-benar diselamatkan, yang belum pasti masuk surga, belum lahir baru, maka engkau harus dengan cara Tuhan meminta ampun kepadanya, bertobat atas dosa-dosamu, percaya kepadanya, maka Anda diselamatkan. Tapi bagi orang yang sudah diselamatkan, pertanyaannya sekarang adalah mengenai pelayanan kepada Tuhan, mengenai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita katakan bahwa manusia tidak boleh melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Banyak orang Kristen sebenarnya punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Ini adalah hal yang baik. Tapi saudara kasih Tuhan, yang jeleknya, yang parahnya adalah mereka ingin melayani Tuhan dengan cara mereka sendiri. Bayangkan, ingin melayani Tuhan dengan caranya sendiri. Saudara, ini adalah hal yang aneh sebenarnya. Kalau misalnya saya memiliki anak buah dan anak buah itu ingin bekerja pada saya, tapi dia bekerja pada saya dengan cara dia sendiri. Saya bilang suruh dia bikin A, dia bikin B. Saya suruh dia bikin C, dia bikin D. Saya suruh dia datang jam sekian, dia tidak datang jam sekian. Saya suruh dia pergi ke tempat ini, dia malah pergi ke tempat lain. Maka ini adalah hal yang aneh sekali. Maka bisa dikatakan, apa engkau bekerja bagi saya? Mungkin saya bisa berkata, tidak, kamu tidak bekerja bagi saya. Kamu tidak melayani saya. Kamu melayani dirimu sendiri. Ya, kamu melakukan sesuai dengan kehendakmu. Oh, saudara, betapa banyak orang yang dengan suatu alasan melayani Tuhan, padahal sebenarnya dia bukan melayani Tuhan. Dia datang dengan cara dia sendiri. Dan Nadab dan Abihu adalah seperti itu kira-kira. Kita melihat di sini, mereka sebenarnya adalah imam, mereka memiliki tugas pelayanan di hadapan Tuhan, tapi mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah Tuhan katakan. Ada mungkin orang yang berpikir bahwa hukuman Tuhan kepada Nadab dan Abihu ini sangat-sangat keras, bahkan terlalu keras sampai dimatikan. Tapi coba kita lihat di sini ayat yang pertama, ya, mereka katanya mengambil perbaraannya, membubuk api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dan dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Apa sebenarnya kesalahan Nadab dan Abihu di sini? Ada beberapa kemungkinan. Bisa saja mereka salah prosedur, saudara. Artinya mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Di sini mereka katanya mengambil perbaraan. Coba kita bandingkan dengan beberapa ayat. Tuhan sebenarnya sudah mewanti-wanti agar para imam sangat berhati-hati melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan, dan untuk menjaga kekudusan mereka, misalnya dalam Keluaran 19 ayat yang ke-22, ya, Keluaran 19 ayat 22, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Coba kita buka lagi dalam Keluaran juga, masih Keluaran pasalnya yang ke-30. Keluaran pasal yang ke-30 misalnya
ayatnya yang ke-37 sampai 38. Di sini dikatakan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga janganlah kamu buat bagi kamu sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi kita tahu bahwa hal-hal yang dikhususkan untuk Tuhan tidak boleh dibuat untuk main-main, tidak boleh dengan mereka sendiri. Kita bandingkan satu ayat dalam Imamat 16 lagi. Imamat 16 ayatnya yang ke-12. Imamat 16 ayatnya yang ke-12. Pada hari raya pendamaian, ya, kita belum sampai ke pasal ini, tetapi kemungkinan besar yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu ada hubungan dengan ayat ini. Imamat 16:12, ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Jadi perbaraan itu harus diambil dari mezbah Tuhan, katanya, api yang berasal dari Tuhan sendiri. Sedangkan kalau kita baca dalam Imamat 10 ayat yang pertama, dikatakan mereka mengambil dari perbaraannya masing-masing, membubuh api ke dalamnya dan menaruh ukupan di atas api itu. Jadi sepertinya mereka tidak mengindahkan mereka harus mengambil perbaraan yang dari mezbah, tapi mereka mengambil dari sembarang perbaraan. Dan artinya mereka mempersembahkan api yang asing, katanya, bagi Tuhan, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kesalahan yang lain lagi yang mungkin terjadi adalah bahwa mereka di sini sama sekali tidak sesuai dengan waktunya Tuhan. Artinya bukan saatnya bagi mereka untuk melakukan persembahan seperti ini, tapi mungkin mereka mau iseng, saudara, mau coba-coba. Mungkin mereka terkagum-kagum. Di pasal 9 akhir kita melihat kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh bait suci itu. Mungkin mereka ingin mengulangi hal yang sama. Mereka ingin melihat dengan mata mereka sendiri, dan mereka mencoba masuk untuk membawa persembahan dan untuk melihat lagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bisa saja itu yang terjadi. Kemudian ada satu lagi kemungkinan apa yang mereka lakukan di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Imamat 16 ayat 1 dan 2, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas menutup-tutup pendamaian. Di mana kedua ayat ini sedikit banyak menghubungkan kematian Nadab dan Abihu. Mungkin ada hubungan dengan bahwa mereka mencoba masuk melengkapi tabir antara tempat maha suci dengan tempat suci, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan hanya boleh dimasuki 1 tahun 1 kali oleh imam besar. Mereka mencoba masuk ke sana dan Tuhan menghanguskan mereka. Jadi mungkin ada banyak kesalahan yang mereka lakukan. Intinya adalah bahwa mereka mau melayani Tuhan dengan cara mereka sendiri. Mereka ingin ikut pola pikir mereka, mereka ingin ikut cara mereka, mereka tidak mau ikut caranya Tuhan. Baik. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita hari ini, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, banyak yang melakukan seperti ini? Saya katakan banyak sekali, saudara yang kasih Tuhan. Banyak orang merasa bahwa dia melayani Tuhan, tapi mereka dengan sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja, mereka melanggar firman Tuhan. Mereka sambil melayani Tuhan, mereka sambil berlawanan dengan firman Tuhan. Ada banyak contoh, saudara yang kasih Tuhan. Orang-orang yang membaptis bayi misalnya. Kenapa mereka hari demi hari, tahun demi tahun, minggu demi minggu terus membaptis bayi? Padahal Alkitab, coba kita buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-37. Di situ dikatakan, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan ini sebenarnya terkait dengan ayat 36, di mana sida-sida yang diinjili oleh Filipus bertanya, lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Syarat yang telah ditentukan oleh Tuhan dan disampaikan dengan demikian jelas dan lugas oleh Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, maka Tuhan boleh dibaptis. Ini dilanggar, dicampakkan, tidak digubris oleh banyak kekristenan hari ini yang terus-menerus membaptis bayi, mulai dari gereja Roma Katolik, gereja Presbyterian, gereja Metodis, banyak lagi gereja-gereja yang lain, gereja-gereja Injili pada umumnya membaptis bayi, berlawanan dengan firman Tuhan yang begitu jelas di tempat ini. Mengapa banyak orang ingin melayani Tuhan tapi sambil saat yang sama melanggar firman Tuhan? Ini adalah suatu hal yang membingungkan bagi saya. Mungkin mereka perlu belajar dari Nadab dan Abihu, ya.
Dan sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan bahwa dia tidak menghukum mati semua orang yang berbuat seperti itu. Nadab dan Abihu adalah suatu kasus yang muncul di awal suatu masa yang baru, dan Tuhan ingin menegakkan, memberi contoh. Nadab dan Abihu mati. Demikian juga di perjanjian baru, Ananias dan Safira yang mati karena membohongi Roh Kudus. Ini Tuhan jadikan contoh juga untuk dicatat, untuk menjadi pelajaran bagi semua angkatan yang akan datang. Dan bukan berarti bahwa hari ini tidak ada orang seperti Nadab dan Abihu atau tidak ada orang seperti Ananias dan Safira. Ada banyak orang yang hari ini mencoba membohongi Tuhan dengan cara yang lebih parah dari Ananias dan Safira. Tapi Tuhan, Ananias dan Safira dijadikan contoh. Orang-orang yang berbuat seperti itu hari ini Tuhan simpan untuk penghukuman nantinya, penghakiman di tata Kristus, atau bahkan kalau mereka tidak selamat ya di tata aras putih. Jadi kita lihat di sini ya, orang membaptis orang dengan cara seperti itu, suatu kesalahan yang besar. Membaptis bayi ya. Kemudian kita lihat lagi contoh di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, kita lihat di sini ayat yang ke-12, ayat yang ke-11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi kita melihat di sini suatu konsep lain. Banyak sekali wanita hari ini yang ingin melayani Tuhan, dan saya senang kalau wanita ingin melayani Tuhan. Itu adalah hal yang menggembirakan saya. Ada banyak yang bisa mereka lakukan, pelayanan sekolah minggu, pelayanan musik, pelayanan banyak pelayanan yang lain. Tetapi banyak wanita hari ini ingin menyampaikan firman Tuhan. Mereka ingin berkhotbah, ingin menjadi gembala sidang. Nah, ini adalah suatu kesalahan. Dan jelas sekali firman Tuhan yang tertera yang dicoba untuk diputar balik, dipelintir-pelintir oleh banyak orang sehingga menjadi berbeda ya. Padahal jelas sekali di sana kata-katanya, dan mereka pakai alasan waktu itu karena konteks budaya wanitanya masih belum kuat, wanitanya masih didiskriminasikan. Ya memang benar, perlakuan terhadap wanita di masa lalu sangat parah, dan saya tidak menyetujui semua itu. Saya adalah orang yang menyetujui bahwa wanita harus diperlakukan dengan hormat, tetapi bukan itu alasan yang dipakai oleh firman Tuhan atas segala hal yang ditulisnya mengenai peran wanita dalam jemaat. Tetapi dasarnya adalah bahwa karena Tuhan sudah menetapkan Adam sebagai pemimpin dan wanita sebagai penolong, dan aturan ini ditegakkan sampai ke dalam jemaat sekalipun. Jadi kita melihat apa yang terjadi di sini ya, bahwa banyak sekali wanita yang ingin melayani Tuhan, tapi karena dia tidak rela ikut jalur pelayanan yang Tuhan sediakan bagi wanita, melainkan dia ingin berkhotbah di depan jemaat umum tentunya, dia ingin menjadi gembala sidang, atau dia ingin memerintah atas laki-laki, maka dia tidak dapat sebenarnya menyenangkan hati Tuhan dengan hal seperti itu. Nah, pelanggaran lain lagi yang saya tenggarai banyak terjadi di masa sekarang adalah bagaimana manusia mencoba melayani Tuhan dengan membuat-buat berbagai hal yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, banyak orang membuat cerita-cerita isapan jempol tentang diangkat naik ke sorga lah, tentang bertemu dengan Tuhan Yesus di sana, di sini. Padahal cukup jelas Alkitab. Coba kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24 dan seterusnya, atau ayat 23 dan seterusnya. Saya bacakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ayat-ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di sini mengajarkan saya bahwa kalau ada orang yang mengklaim telah melihat dia di kamar, di padang gurun, entah di mana, saya tidak boleh percaya. Oleh karena itu sangat heran banyak orang yang mengatakan diri melayani Tuhan tapi tetap memegang hal-hal ini, bahkan mempromosikannya. Mereka seringkali bernubuat, padahal nubuat sudah tidak ada lagi dari Tuhan, karena Tuhan menyelesaikan program nubuatannya sampai dengan kitab Wahyu. Dan setelah itu Tuhan ingin agar orang Kristen mencari dalam Alkitab, meneliti Alkitab sedemikian rupa untuk mendapatkan kebenaran. Jadi kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, banyak orang mencoba untuk melayani Tuhan dengan cara yang salah sama sekali, yang justru menghina Tuhan.
yang justru berkata, saya tidak mau ikut aturanmu Tuhan. Nah, ini adalah suatu hal yang salah. Kita lihat kembali hal yang ketiga yang tidak boleh kita lakukan, yang kita pelajari dari kejadian Nadab dan Abihu. Kita tidak boleh mendekat kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Kita tidak boleh melayani Tuhan dengan cara kita sendiri. Dan yang ketiga, kita tidak boleh bersimpati dengan kesalahan. Kita kembali ke dalam Imamat pasal yang ke-10 tadi. Ketika Tuhan memukul mati Harun, anak-anak Harun maksudnya, Nadab dan Abihu, dan kemudian Musa mengumumkannya kepada umat dan memberitahu alasannya, maka perhatikan apa yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya. Kita baca di ayatnya yang ke-4. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ketiga akhir, dan Harun berdiam diri. Harun berdiam diri. Kemudian Tuhan sengaja berkata pada mereka, mereka tidak boleh berkabung, mereka harus tetap tinggal di kemah pertemuan karena mereka punya tugas. Mereka punya tugas, mereka harus melayani. Mereka tidak boleh berkabung karena berkabung artinya mereka menentang Allah yang telah memberikan hukuman itu. Jadi mereka tidak boleh berkabung dan mereka tidak boleh bersimpati dengan kesalahan. Nah, ini mengajar kita satu hal yang indah, bahwa kita boleh saja mengasihi orangnya tapi kita membenci kelakuannya. Ini yang menjadi apa yang orang Kristen pakai. Kita mengasihi orangnya, kita membenci kelakuannya. Kita tidak suka orang yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya, tapi kita ingin dia diselamatkan. Jadi kita mengasihi dia secara seorang pribadi dari level jiwanya, tetapi kita sangat membenci pekerjaan dia yang mungkin adalah pencuri, penggarong dan lain sebagainya. Jadi kita dapatkan di sini Harun dan anak-anaknya yang lain tentunya sangat mengasihi Nadab dan Abihu, saudara. Tapi mereka tidak diperbolehkan untuk menangis bagi mereka, karena mereka kalau begitu akan bersimpati dengan orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Nah, bersimpati saja tidak boleh, apalagi dengan bekerja sama, saudara. Bekerja sama dengan kesalahan. Kita baca teguran Tuhan di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasalnya yang 2 Tawarik ya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-19 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-3. 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sini, Yosafat raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat membuat suatu persekutuan, persahabatan dengan Ahab, dan membuat Israel bersekutu dengan Yehuda bahkan. Dan ini adalah langkah yang Tuhan tidak senang, karena Ahab adalah orang yang sangat jahat, dan tidak ada alasan mengapa Yosafat harus berteman, bahkan berbesan dengan dia di sini. Oke, jadi kita melihat ada banyak yang tidak boleh mendekat pada Tuhan dengan cara sendiri, tidak boleh melayani Tuhan dengan cara sendiri, dan tidak boleh bersimpati dengan kesalahan tersebut. Oke, coba kita kembali ke dalam Imamat sekarang. Kita mau lanjutkan lagi ayat-ayat selanjutnya, Imamat pasal yang ke-10. Kita akan lihat sekarang ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saudara, kita belajar banyak hal lagi di sini. Kemungkinan besar karena ayat 8 dan 9 langsung mengikuti perikop tentang kematian Nadab dan Abihu, dan langsung berbicara mengenai tidak boleh minum minuman keras, maka ada suatu kesimpulan atau kemungkinan bahwa Nadab dan Abihu mungkin saja sedang dalam pengaruh alkohol ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu dan mereka melakukan kebodohan mereka. Dan ini mengajarkan kita betapa berbahayanya minuman keras, berbahayanya alkohol itu. Mereka dapat, barang-barang itu dapat membuat pikiran kita buntu. Apa yang dilakukan oleh alkohol dari dunia medis dikenal sebagai yang kita sebut, dia mematikan pusat inhibisi. Otak kita dipenuhi dengan berbagai daerah. Ada daerah-daerah yang bertugas untuk menolak, saudara. Jadi kita memiliki kontrol diri ya. Kita lapar, mungkin kita ingin mencuri, kita ingin mengambil makanan yang langsung di depan kita, tapi kita memiliki akal budi yang berkata jangan, karena saya perlu bayar untuk itu. Atau mungkin kita memiliki keinginan-keinginan jasmani yang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri.
ada kata-kata jangan dalam otak kita. Ya, dan ini adalah pusat kontrol, pusat inhibisi. Tetapi alkohol melemahkan pusat ini. Alkohol bekerja dalam pusat-pusat otak untuk berkata tidak dan melemahkan bagian-bagian ini, sehingga orang-orang yang di bawah pengaruh alkohol, mereka bukan tidak bisa berpikir, ya mereka masih bisa berpikir, tetapi mereka memiliki kontrol diri yang sangat lemah. Ya, jadi apa yang mereka inginkan, yang menjadi sifat dasar mereka muncul, saudara. Oleh karena itu banyak sekali orang yang ketika mabuk dia justru mengatakan kebenaran, ya, karena yang selama ini dia tutup-tutupi perasaan dia yang sebenarnya, dia keluarkan pada saat dia mabuk karena dia tidak bisa mengontrol diri. Ya, banyak juga orang yang melakukan berbagai kemesuman ketika di bawah pengaruh alkohol karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, atau melakukan berbagai kekerasan karena tidak bisa lagi mengontrol emosi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sifat dari alkohol dan tidak cocok bagi hamba Tuhan tentunya, imam dan lain sebagainya, bagi orang Kristen sekalipun. Dan hari ini ada banyak kultur minum wine, kultur jadi kalau bir itu dianggap murahan, tapi kalau wine, anggur, wine dianggap high class. Tidak ada yang seperti itu. Wine tetap membuat orang mabuk, dan orang Kristen yang Alkitabiah akan menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi satu hal yang menarik adalah ayat 10 dan ayat 11, di mana Tuhan mengingatkan, bedakan apa yang kudus dengan yang tak kudus, apa yang najis dengan yang tak najis. Ini berhubungan dengan bahwa Nadab dan Abihu membawa api yang asing, yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita, ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Kata kudus sebenarnya, kita sudah membahas dari bahasa Ibrani kodes, berarti terpisah bagi Tuhan. Hal-hal yang khusus bagi Tuhan. Ya, tidak boleh sembarangan hal dibawa untuk dipakai bagi Tuhan. Ya, penerapan praktisnya dalam zaman kita hari ini sangat jelas sebenarnya. Dan banyak sekali gereja yang sudah kacau balau dalam hal ini. Mereka tidak lagi membedakan apa yang antara yang najis dengan yang tidak najis, antara yang rohani dengan yang duniawi, antara yang terpisah bagi Tuhan, yang kudus dengan yang tidak terpisah bagi Tuhan. Dalam hal yang paling mencolok, salah satunya adalah dalam hal musik, saudara. Musik gereja hari ini sudah kacau. Banyak orang seperti Nadab dan Abihu membawa api asing di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan masih menerapkan standar yang sama, saya yakin banyak sekali gereja yang hari ini terbakar penuh, terbakar habis. Ya, kenapa? Karena mereka memasukkan musik-musik dunia. Anda pergi ke gereja-gereja tertentu, mereka tidak ubahnya dengan night club, lampu yang remang-remang, bahkan kadang-kadang pakai spotlight, kadang-kadang pakai lampu warna-warni yang berkilau-kilau, yang berkilap-kilap, dengan rock band di baliknya, dengan full band, ya, drum yang mendentum, gitar bass, singer. Ini sudah tidak ubah dengan suatu performance. Tidak kalah dengan misalnya acara ekstravaganza di stasiun TV atau acara apa. Lagu-lagunya pun sama, saudara, sangat duniawi dengan backbeat, rock and roll, pop. Ya, kata-katanya diubah memang, kata-katanya sedikit terdengar Kristen, sebut-sebut Yesus, tentang doa, tentang ini, tentang itu, tapi gayanya gaya duniawi semuanya. Ya, style musiknya dangdut, rap, rock, pop, jazz, blues, semua masuk. Gayanya, pakaiannya sudah mirip dunia. Ini benar-benar mirip suatu konser musik yang duniawi. Di panggungnya dan lain sebagainya, orang-orang di bawah melompat-lompat, penontonnya disuruh untuk lompat-lompat dan lain sebagainya. Ini tidak ubahnya dengan satu band, saudara, suatu konser. Dan ini adalah sama dengan membawa api asing ke hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan terima ini. Dan Tuhan berkata, saya tidak mau terima ini. Anda harus bedakan apa yang kudus dengan yang tak kudus, apa yang terpisah bagi Tuhan, apa yang tidak cocok bagi Tuhan. Dan lagu-lagu duniawi tidak cocok untuk kita persembahkan pada Tuhan, karena rock and roll memiliki pesan pemberontakan, pesan seksual, dan Tuhan kita bukan Tuhan yang pemberontak. Dan sudah nggak sama Tuhan, mungkin ini adalah waktu yang sangat singkat sekali untuk membahas segala tema tentang musik. Misalnya kita di Radio Berita Klasik punya pembahasan sendiri mengenai hal ini, dan SCT Grave Gids juga menyediakan DVD yang berhubungan langsung dengan seminar kita tentang musik. Dan kalau Anda belum memilikinya, maka Anda silakan pesan di tempat kami atau di toko buku Grave di Sunter di sini. Oke, kita dapatkan mengenai hal itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang ayat-ayat berikutnya. Ayat berikutnya dari ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Imamat pasal 10 ayat 12 sampai ayat 20. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus.
Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian Tuhan, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir engkau ini, serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu serta bagi anak-anakmu, seperti yang diperintahkan Tuhan. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinya lah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan Tuhan memberikannya kepadamu, dan supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Baru saja tidak lama berselang Nadab dan Abihu mati karena melanggar perintah Tuhan. Maka berikutnya Musa sangat-sangat vigilant, sangat-sangat semangat untuk memastikan semua dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya tidak lagi korban yang jatuh. Dan dia menspesifikasikan kepada Harun dan anak-anaknya tentang bagian yang harus mereka makan dari setiap korban. Dan suatu ketika dia mendapatkan bahwa ada kambing jantan yang tidak dimakan tapi dibakar habis. Dan dia segera marah. Dia berpikir bahwa Harun atau anak-anaknya ini telah berbuat salah lagi, telah sengaja lagi melawan Tuhan. Tetapi akhirnya mereka mendapat penjelasan. Musa mendapat penjelasan yang baik, dan Harun mengatakan bahwa ada situasi yang membuat dia tidak dapat makan, mungkin karena dia najis, tidak tahir, dan ada hukum bahwa orang yang najis tidak tahir tidak boleh makan dari binatang itu. Dan setelah mendapat penjelasan, akhirnya Musa menjadi tenang. Kita belajar banyak hal di sini, bagaimana Musa setia dan semangat untuk Tuhan, sebagaimana kita harus setia dan semangat untuk Tuhan. Dan kita melihat juga bagaimana seorang pemimpin yang baik bisa mendengarkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang-orang yang mereka pimpin, bisa mendengarkan alasan kalau alasan itu masuk akal. Dan Harun di sini memberikan alasan yang masuk akal, dan Musa menyetujuinya. Dia bilang, "Oh ya, memang benar, dalam situasi begini kamu memang tidak boleh makan daging itu. Jadi Harun, kau sudah benar." Dan diperlukan seorang pemimpin yang baik untuk bisa melakukan hal seperti ini. Jadi saudara kasih Tuhan, ada banyak sekali yang kita pelajari di Imamat pasal 10 ini. Kita melihat tentang banyak hal. Intinya adalah Tuhan itu Maha Kudus, dan kita tidak boleh sembarangan dengan Tuhan. Memang kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, kita memiliki kehormatan yang luar biasa, kita datang dengan ke dalam tata kasih karunia dengan penuh keberanian. Tapi kita harus ingat tetap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus, dan kita tidak boleh, dan kalau kita mengasihi Dia, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang sengaja untuk melawan Dia, bertentangan dengan kehendaknya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, semakin menarik kitab Imamat ini. Pasal 11 adalah sesi berikutnya. Kita akan bahas minggu depan atau sesi depan. Dan saya Dr. Steven Anstanliao undur diri dulu. Saya ucapkan selamat malam, selamat melanjutkan Maranatha.